Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran online PPN pada kali ini akan membahas materi tentang pajak masukan dan pajak keluaran. Ini adalah beberapa hal yang perlu kalian pahami terkait tentang PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan dan keluaran merupakan dua istilah yang dikenal dalam jenis pajak PPN. Fungsinya adalah untuk menghitung seberapa besar PPN yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintah. Pajak masukan umum juga dikenal sebagai utang pajak, dan pajak keluaran biasa dikenal dengan pajak dibayar di muka. Mekanisme perhitungan PPN mengharuskan PKP atau pengusaha kena pajak untuk memungut PPN dari setiap kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan olehnya. Lalu, untuk mengetahui apakah PKP tadi memiliki lebih bayar atau kurang bayar PPN, maka dipergunakan konsep kredit method, yaitu memperhitungkan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Secara umum, PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian, definisi dari PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP dan JKP. Dari dua definisi tadi, sudah sangat jelas bisa dilihat kapan seorang PKP menerima PPN masukan dan kapan seorang PKP menerima PPN keluaran. Baiklah, sekarang perhatikan beberapa karakteristik yang terdapat di dalam pajak masukan dan pajak keluaran. Karakteristik pajak masukan yang pertama adalah pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya, namun selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk transaksi kena pajak, maka pajak masukan umumnya dapat dikreditkan. Tetapi, apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk tujuan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka pajak masukan umumnya tidak dapat dikreditkan. Untuk mengetahui apa-apa saja yang dikecualikan dari pengenaan pajak, kalian bisa baca ya modul yang ada di slide kalian. Karakteristik berikutnya, pajak masukan menjadi mekanisme yang dapat menjamin beban PPN tidak ditanggung oleh PKP, melainkan konsumen akhir. Ini sesuai dengan tujuan dari pengenaan PPN, yaitu untuk mengenakan pajak atas konsumsi pribadi yang dilakukan oleh konsumen akhir. Berikut ini adalah karakteristik pajak keluaran. Yang pertama, batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Dan, sebagai bukti pemungutan PPN, maka PKP harus menerbitkan faktur pajak yang di dalamnya tertera besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada PKP penjual. PPN yang tercantum dalam faktur pajak itulah yang nantinya akan menjadi pajak keluaran bagi PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Secara sederhana, perhitungan PPN masukan dan keluaran itu adalah ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran yang terjadi dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu masa pajak PPN keluaran ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara. Atau jika kita bisa formulakan, PM jika lebih kecil dari PK, terjadi kondisi kurang bayar PPN. Demikian juga sebaliknya, jika yang kelebihan adalah PPN masukan, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya, atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak. Jika kita formulakan, jika PM lebih besar dari PK, maka terjadi lebih bayar PPN. Untuk lebih memahami penjelasan yang baru saja saya sebutkan, perhatikanlah contoh kasus pajak masukan berikut. Antara bulan Februari sampai dengan bulan April 2017, seorang PKP memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Pada bulan Februari 2017, terjadi kondisi PPN kurang bayar sebesar 10 juta rupiah. Hal ini diakibatkan karena jumlah PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Nah, 10 juta rupiah inilah yang nantinya harus disetorkan oleh si PKP ke kas negara. Kemudian pada bulan Maret 2017, komposisi PPN-nya adalah kelebihan PPN sebesar 20 juta rupiah. Hal ini muncul akibat pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran. Lalu di bulan April 2017, kembali terjadi kondisi PPN kurang bayar sebesar 20 juta rupiah. Dengan kondisi PPN kurang bayar sebesar 20 juta rupiah dan kelebihan bayar pada bulan Maret sebesar 20 juta rupiah, mengakibatkan PPN untuk masa April 2017 adalah 0 atau nihil. Kondisi nihil pada bulan April tersebut terjadi akibat adanya kompensasi
kelebihan pajak yang dibayarkan di bulan Maret 2017. Nah, sekarang perhatikanlah contoh kasus untuk pajak keluaran berikut. Jadi secara singkatnya, hasil PPN yang telah dihitung atas sebuah transaksi, itulah yang kemudian disebut sebagai pajak keluaran. Nah, demikianlah materi tambahan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima ini, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.